warahmatullahi wabarakatuh. Tangan terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfa Fozizah. Saya dari kelas Khalid Mawardi, Rayon Saintek, Komisariat UIN Wali Songo, Semarang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Komisariat UIN Wali Songo Semarang yang telah menyelenggarakan acara PKD 2020 ini meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Sahabat-sahabati semua, pasti tahu dong apa itu PMII. Nah, PMII itu lahir karena menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman. Berdirinya organisasi PMII bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa NU yang mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi ahli sunnah wal jamaah. Nah, adapun PMII dideklarasikan secara resmi pada tanggal 17 April 1960 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1379 Hijriah. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan pemahaman saya mengenai porsi perempuan dalam format politik dan ekonomi di Indonesia. Perempuan Indonesia masih tertinggal dalam kehidupan publik hingga politik. Kesenjangan gender yang muncul dalam indikator sektor sosial menjadi sebuah tantangan berskala lokal dan nasional. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, dibuktikan dengan diterbitkannya berbagai pranata hukum, mulai dari ratifikasi konvensi CEDAW atau Convention Eliminating Discrimination Against Women dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Tahun 2008 menjadi salah satu awal pergolakan politik gender di Indonesia, seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Di dalamnya dijelaskan secara tegas keikutsertaan suatu perempuan dalam aktivitas partai politik itu sendiri. Nah, setidaknya itu ada 30%. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwasanya keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pemilihan umum menjadi keadilan dan kesetaraan gender sendiri. Tapi bisa kita lihat, pada kenyataannya hingga saat ini, affirmative action yang merupakan sebuah harapan agar perempuan mendapatkan setidaknya sesuai dengan ketentuan minimum yaitu 30% keikutsertaan pada setiap aktivitas publik dan politik tampaknya belum mampu dipenuhi. Dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik ini menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh partai politik sendiri dalam mendapatkan kader yang berkualitas dan yang mempunyai skill dan kompetensi yang sangat prima. Hal ini yang membuat monopoli kaum laki-laki yang sangat hegemoni atau mendominasi. Sehingga partai politik kebanyakan hanya menempatkan perempuan dalam pemenuhan kuota secara formalitas saja. Partai politik terutama diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dapat terjun dalam bidang politik dan meningkatkan kualitas perempuan itu sendiri yang ada di partai politik. Nah, hal itu bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar berpolitik praktis dengan memberikan tanggung jawab di porsi-porsi yang strategis, juga dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar perempuan itu sendiri mampu memiliki kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan seperti halnya laki-laki. Sekarang dilihat dari segi ekonomi, perempuan Indonesia lebih banyak bekerja di sektor domestik rumah tangga. Walaupun saat ini sudah banyak wanita yang bekerja, wanita masih dibebani peran ganda. Wanita yang bekerja di sektor publik pada umumnya juga masih harus mengurusi rumah tangga sepulang bekerja. Secara umum, wanita yang bekerja di sektor publik masih berada dalam porsi yang tidak menguntungkan. Dalam posisi dan jabatan yang sama saja, perempuan mendapatkan gaji yang lebih rendah daripada laki-laki. Nah, selain itu, wanita cenderung lebih terbatas akses dan kesempatannya untuk mendapatkan promosi jabatan. Di samping itu, wanita juga sering dipandang kurang kredibel untuk memegang pekerjaan penting. Sehingga, besar wanita yang bekerja di sektor publik secara finansial juga masih di bawah suaminya. Karena pada umumnya mereka
bekerja untuk membantu suaminya. Dari fakta seperti ini dapat diambil kesimpulan bahwa ditinjau dari sudut pandang ekonomi secara umum, wanita Indonesia masih bergantung pada laki-laki atau suaminya. Nah, dengan kondisi demikian, secara ekonomi perempuan Indonesia lebih lemah daripada laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan tergantung pada laki-laki. Kelemahan kemandirian ekonomi ini secara tidak langsung akan membawa implikasi yang lain, yaitu dalam bidang ekonomi serta sosial. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan pemahaman saya dalam memahami porsi perempuan dalam format politik dan ekonomi di Indonesia. Untuk sahabat-sahabat semua, semangat berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.